Dan agak menarik karena muncul juga statement dari Ketua Umum PBNU Pak Habib lagi, Said Agil Syirat, yang dia menyatakan bahwa ancaman sekarang kebaya Laten itu bukan lagi komunisme tetapi justru radikalisme. Ini kan jadi menarik. Tetapi itu kan serius itu pernyataan itu dari seorang ketua BPN. Oke, coba saya komentari dulu keterangan dari Pak Ketua NU itu. Secara mudah artinya dengan intuisi yang sederhana kita tahu bahwa yang diucapkan oleh Pak Said Agil itu pasti akan menimbulkan kontroversi itu. Karena ini bukan soal siapa yang lebih berbahaya, siapa yang kurang berbahaya. Kita mau lihat keadaan hari ini dengan isu di ujung pandang di Makassar, dikaitkan dengan operasi intelijen menemukan berbagai macam barang bukti baru, itu menimbulkan lagi stigma di atas stigma itu. Jadi Rocky Gerung itu juga bicara soal yang sama dengan Abdullah Hamahua ya, tentang adanya operasi intelijen ya di dalam bom Makassar ya, dikaitkan dengan radikalisme atau dikaitkan dengan apa, konteksnya adalah dengan Habib Rizik. Kita lihat apa yang dikatakan. Jadi stigma pertama adalah bahwa yang radikal itu adalah Muslim. Stigma kedua bahwa yang tidak berbahaya itu adalah komunis. Padahal sebetulnya masyarakat Muslim selalu ada di dalam kontrapolasi dengan komunisme itu. Opo kontrapolasi ya? Opo kontrapolasi? Nggak ngerti. Bahasanya Rocky Gerung itu kadang-kadang bingungi saya juga ya. Saya tukang donat itu orang ngerti. Stigma itu apa? Cap bahwa yang radikal itu Muslim katanya. Terus yang kedua apa tadi itu yang nggak bahaya itu komunis ya, ucapannya agak sirot tuh. Tapi persoalannya itu siapa Rocky Gerung suka pakai bahasa-bahasa yang tinggi ya, jadi hanya bisa dinikmati oleh orang-orang elit ya. Orang-orang elit itu orang-orang yang khusus ya, khawas itu kalau bahasa pesantren itu. Orang yang terdidik, yang well informed, yang informasinya cukup, yang ngerti bahasa-bahasa yang aneh itu. Jadi secara tidak sadar Pak Said Agil ini mengumpankan kembali potensi untuk bertengkar secara ideologis. Padahal sebetulnya kita bisa konten aja bahwa udah disebut aja sebagai kejahatan kemanusiaan tuh, terorisme tuh. Jangan dibandingkan dengan komunisme, sebab nanti berbahaya gitu. Karena di dalam ideologi komunisme juga ada prinsip revolusi proletariat yang pasti isinya adalah kekerasan. Nah, ada istilah revolusi proletariat tuh. Jadi isinya pasti kekerasan, kata Rocky Gerung. Apalagi kalau kita lihat revolusi Bolshevik tahun 1917 tuh, itu kan betul-betul revolusi rakyat menumbangkan raja-raja atau bangsawan di Rusia ya. Semuanya itu penuh darah itu. Jadi komunisme itu ya bukan ideologi yang penuh dengan perdamaian ya. Kalau kita belajar sejarah komunisme, apalagi filosofi komunisme, itu tetap ada yang disebut pada akhirnya akan terjadi ketegangan antara proletar dan borjuis, dan itu akan berakhir dalam bentuk kekerasan itu. Bahkan disebut dengan cara yang lebih dramatis, diktator proletarian. Diktator itu yang isinya adalah pengendalian. Jadi Pak Said Agil harus hati-hati, sebab konsep akademis bisa menunjukkan bahwa di dalam komunisme, bahkan yang dipastikan dalam bentuk Stalinisme itu adalah kediktaturan proletariat. Dia ingin mengatakan ya bahwa Pak Said Agil Sirot itu ketua PBNU itu nggak cukup hati-hati dalam menggunakan istilah komunisme, yang sebenarnya di dalam komunisme itu inherent ya, ada proses pengendalian atau penggunaan kekerasan di dalam melawan kelompok sosial yang tadi disebut oleh
siapa itu iki lho sapa ki Rocky Gerung sebagai kaum borjuis ya, kaum borjuis proletar itu rakyat biasa kira-kira yang kemudian apa tadi susah ngomongnya. Ini kacaunya nih, karena saya terpaksa menerangkan itu tuh. Yang kedua, komunisme itu ada di dalam mapping politik dunia hari ini nih. Karena masih ada pusatnya yang namanya Chinese, yang sistem partainya tunggal itu. Jadi bisa berarti nanti apakah Pak Said Agil menganggap bahwa sistem partai tunggal itu juga yang harus diberlakukan di Indonesia karena kurang. Nah, ini konsekuensi dari omongan Pak Agil itu berbahaya sebenarnya. Karena komunisme seperti kata Rocky Gerung itu masih ada dalam mapping dunia dengan pusatnya China, Tiongkok yang dikuasai oleh partai tunggal kan, oleh partai tunggal. Apakah pertanyaannya itu konsekuensi logis dari omongan Pak Agil Sirot? Apakah Pak Agil itu juga ingin Indonesia itu memiliki partai tunggal saja seperti di Tiongkok? Itu yang mungkin nggak disadari ya oleh Pak Said Agil Sirot ya. Jadi kekayaan teori dari Rocky Gerung itu bisa meruntuhkan loh, atau memporak-porandakan omongan-omongan Pak Agil Sirot yang sebenarnya berbahaya kalau ditarik konsekuensi logisnya secara teoritis ya. Rocky Gerung wah hebat dia, kaya dengan teori dia. Orang berbahaya atau diktator proletariat dari versi Stalin tuh. Jadi ini bahayanya kalau satu konsep tidak dipelajari asal usul dan impactnya lalu dibandingkan dengan radikal sekarang. Radikal bisa diselesaikan dengan BNPT. Jadi jelas ya, Rocky Gerung itu menohok ya, menghajar Said Agil Sirot yang nggak menguasai konsep tentang komunisme itu, nggak punya akar-akar intelektualnya atau konsepnya, sehingga dia asal membandingkan bahwa radikalisme itu lebih berbahaya daripada komunisme. Karena apa? Nggak ada background penguasaan secara konseptual dari konsep komunisme yang sebenarnya masih hidup ya, karena pusatnya itu di Tiongkok, sementara Tiongkok itu sekarang merambah Indonesia. Wah, ini orang pinter nih. Rocky Gerung, cuman bahasanya tuh canggih, aku ya nggak ngerti. Ya udah gitu aja sementara ya, percobaan reaksi ini jam berapa? Jam 2 malam ini. Jam 2 malam pakai ini komputer baru untuk main game sebenarnya. Udah kelap klipnya. Tapi nggak tahu suara hujannya masuk nggak ya. Terima kasih ya. Selamat sholat tahajud dulu, yang ngantuk saya, tapi ya, jangan tidur, sholat dulu, nyembah Allah ya kan, di tengah keningan malang, apalagi hujan ini rintik-rintik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.